Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di majlis yang mulia ini, majlis ilmu. Kita memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita, mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada kita dari apa yang telah Dia ajarkan kepada kita. Pagi ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan hadis-hadis mengenai keutamaan amalan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis-hadis mengenai keutamaan wudu. Maka tentunya setelah wudu ada apa? Ada salat. Karena wudu adalah miftahus salah, kunci salat. Dan wudu sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan salat. Maka insyaallah kita akan membahas pagi ini mengenai hadis-hadis keutamaan salat. Dan salat yang kita maksudkan di sini adalah salat 5 waktu sehari semalam. Salat yang 5 waktu sehari semalam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, salat seperti yang telah kita ketahui adalah salah satu di antara rukun Islam. Salah satu di antara apa? Rukun Islam. Pondasi dasar Islam. Bahkan salat rukun Islam yang paling utama, yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat, yang paling mulia setelah itu adalah apa? Mendirikan salat yang 5 waktu sehari semalam. Dan salat ini seperti yang Bapak Ibu ketahui, dia adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ia adalah hubungan atau penyambung antara hamba dengan siapa? Dengan Tuhannya. Ya, penyambung antara hamba dengan Tuhannya. Karena ketika seseorang salat, hakikatnya dia tengah berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang harus Bapak Ibu hadirkan di dalam diri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu salat, berwudu itu kita hadirkan bahwasanya kita akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, pencipta kita, penguasa jagat raya. Ya, kemudian ketika kita berdiri, hadirkan bahwasanya kita benar-benar telah akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena ketika seseorang telah memulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka ketika itu telah dimulai ya hubungan percakapan antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ini bukan saya yang mengatakan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika kita salat
hakikatnya kita memang tengah menghadap Allah dan kita tengah berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, siapakah di antara kita yang menghadirkan ini ketika salat? Sehingga hatinya benar-benar khusyuk. Ya. Fikirannya, hatinya, jasadnya, ya, ruhnya semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu para ulama menyebut bahwasanya berdirinya seorang hamba di dalam salat itu adalah berdiri yang paling agung dan paling mulia. Kenapa? Karena dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau seseorang menyadari bahwasanya dia tengah berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan main-main. Fikirannya tidak akan kemana-mana, hatinya tidak akan kemana-mana. Hatinya, fikirannya akan tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat, lihat, aku membagi salat itu, kata Allah Azza wa Jalla, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Ya, aku membagi salat itu separuh untukku, separuh untuk hambaku. Maksudnya apa? Kata Allah Azza wa Jalla, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita pasti membaca Al-Fatihah di dalam salat kita. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, akan berkata, hamidani abdi, hambaku telah memuji diriku. Kemudian apabila hamba tersebut mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah pun menjawab ucapannya, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjung diriku. Apabila hamba tersebut mengucapkan Maliki Yaumiddin, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala akan berkata, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan diriku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza baini wa baina abdi nisfain, ini untuk hamba, ini antara aku dengan hambaku setengah-setengah. Iyyaka na'bud, ini untuk Allah Azza wa Jalla, hanya kepadamu kami menyembah, ini untuk Allah Azza wa Jalla. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ini untuk siapa? Untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim, fayaqulullahu Azza wa Jalla, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maka Allah Azza wa Jalla menjawab, ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, jadi ketika kita salat, itu bukan hanya sekedar ucapan, gerakan yang tidak memiliki arti, tidak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ketika kita salat, kita benar-benar berdiri di hadapan Allah, terjadi hiwar, percakapan antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka salat adalah ibadah yang sangat apa? Yang sangat agung dan sangat mulia. Belum lagi kalau seandainya Bapak Ibu menghadirkan di dalam hati Bapak Ibu akan makna-makna dari zikir-zikir yang Bapak Ibu baca ketika salat. Bukan hanya sekadar lafaz-lafaz yang diucapkan oleh lisan, tidak memiliki makna, tidak memiliki makna. Hadirkan ketika Bapak Ibu misalkan mengangkat tangan, kemudian mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maknanya apa? Allah maha besar, ilmunya, kekuasaannya, kesombongannya, kerajaannya. Allah maha besar daripada apapun, daripada langit, daripada bumi. Semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di dunia ini, semuanya kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena yang besar adalah siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang besar adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang yang misalkan tengah memiliki masalah yang besar baginya, lalu dia berusaha untuk apa? Untuk mencari solusi dari permasalahannya ini dengan mendirikan salat, maka bayangkan Bapak Ibu, ketika dia masuk dalam salatnya dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar dari semua masalah yang dia hadapi. Kecil bagi Allah Azza wa Jalla masalah-masalah yang tengah dihadapi. Makanya di antara sunnah Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, di antara sunnah Nabi SAW, Nabi ketika ada sesuatu yang mengganggunya, membuatnya gelisah, Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi kemudian pergi menemui teman-temannya, kemudian ngobrol, nongkrong, ketawa? Apakah Nabi SAW kemudian duduk di tempat-tempat, di kedai-kedai, kemudian main dan lain sebagainya ketika beliau tengah ditimpa masalah yang membuat hatinya gundah, gelisah? Tidak. Nabi SAW mengerjakan apa? Salat. Nabi SAW mengerjakan salat. Karena Nabi tahu Allah yang dia hadapkan dirinya, ruhnya, apalagi di saat dia tengah ditimpa masalah, musibah, ujian yang besar, jauh lebih besar daripada masalahnya sendiri. Dia yakin dan percaya bagi Allah masalah, ujian, cobaan yang ada pada dirinya itu kecil sekali, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengangkat masalah tersebut. Berbeda dengan orang-orang hari ini, ketika dia ada masalah dengan istrinya, masalah dengan anaknya, masalah dengan usahanya, bisnisnya dan lain sebagainya. Sebahagian orang apa yang dia lakukan? Pergi ke kemana-mana, pergi ke diskotik, pergi ke kafe, pergi ke sini, pergi ke situ. Seharusnya dia pergi kemana? Pergi menghadap Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan salat. Dia adukan semua masalahnya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, penting bagi kita untuk mempelajari tentang salat ini Bapak Ibu, serius mempelajarinya. Serius mempelajarinya. Mulai dari mana? Mulai dari Bapak Ibu berwudu, sampai Bapak Ibu kemudian masuk di dalam ibadah salat dengan mengucapkan Allahu Akbar, sampai selesai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Agar salat benar-benar menjadi penolong buat kita Bapak Ibu sekalian. Penolong untuk dunia kita, penolong untuk apa? Akhirat kita. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan apa? Salat. Lihat, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan apa? Salat. Allahu Akbar. Allah tidak menyuruh kita meminta pertolongan dengan menemui teman-teman kita, atau pergi ke sana sini, duduk di kafe, dengarkan musik, joget-joget, mabok dan lain sebagainya. Tidak. Itu bukan akan menolong kita, tapi justru itu hanya akan apa? Menambah kita stres, menambah hati kita gelisah, gundah. Seharusnya yang kita hadapi ketika kita ditimpa masalah, yang pertama sekali sabar. Ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kerjakan salat. Ambil wudu, kemudian berdiri menghadap kiblat, kemudian mulailah masuk menemui Allah Azza wa Jalla dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hadirkan semua kebesaran Allah di situ, keagungan, kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya oleh karena itu bagi orang-orang hari ini salat kecil, salat tidak ada artinya. Ketika mereka ditimpa masalah, ditimpa ujian, mereka tidak menjadikan salat sebagai sarana untuk meminta pertolongan. Kenapa? Karena mereka tidak memahami arti salat, pentingnya salat. Allah mengatakan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya ayyuhalladzina
ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabir, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Salat Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meminta tolong kepada Allah dengan mengerjakan salat, Bapak Ibu, Allah pasti akan menolongnya. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena ketika seseorang salat, di dalam salat itu dia akan memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan, dengan penuh penghormatan, dengan penuh pemuliaan, pembesaran. Lantas Allah Azza wa Jalla ketika melihat hambanya mengagungkan, membesarkan dirinya, bahkan hamba tersebut benar-benar merendahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla di dalam salatnya dengan melakukan ruku' dan apa? Sujud. Dengan melakukan ruku' dan sujud yang merupakan bentuk penghinaan dan perendahan diri yang paling besar. Tidak ada lagi penghinaan dan perendahan diri yang paling besar selain daripada ruku' dan apa? Sujud. Orang Bapak Ibu ketika minta sesuatu dari kita, sujud ke kita, itu kira-kira baat menurut Bapak Ibu, itu betul-betulnya lah merendahkan diri, sangat mengharapkan. Dan ketika orang lah bobek media itu tuh, jarang orang yang tidak akan menolong. Jarang. Jangan sampai begitu. Ya sudah. Berapa? Apa yang kamu butuhkan? Kalau lah sujudnya, rukuknya, apa yang kamu butuhkan? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ketika seseorang salat, dia benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, menghinakan dirinya, dan dia benar-benar mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak mungkin Allah Azza wa Jalla setelah hambanya datang kepadanya, merendahkan diri, mengagungkannya, membesarkannya, menyerahkan semua urusannya kepadanya, Allah kemudian menutup mata dan kemudian tidak membantu hamba tersebut, tidak menolongnya. Tidak. Pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, ruku' dan sujud tidak boleh diberikan kepada selain siapa? Allah. Tidak boleh ada yang ruku', tidak boleh ada yang sujud, apalagi sujud kepada manusia. Ya, ketika Bapak Ibu salaman, jangan pernah ruku'. Jangan pernah ruku'. Oh tidak Ustaz, dia kan guru saya, dia kan ustadz saya, tidak mungkin saya tidak merendahkan diri. Tayyib, subhanallah. Kita hanya boleh merendahkan diri kepada siapa? Allah. Tidak mungkin saya tidak menghormatinya. Tayyib, apakah menghormati guru harus dengan ruku' dan sujud kepadanya? Tidak Bapak Ibu sekalian. Menghormati guru, jaga adab kita di hadapan guru. Ya, jaga adab kita. Muliakan dengan sikap kita kepadanya. Mendengarkan apa yang dia sampaikan, mematuhi apa yang dia perintahkan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena ruku' dan sujud hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Saya pernah masuk ke rumah makan. Lalu ada pegawai rumah makan itu yang kenal dengan saya. Ya kenal, mungkin dia ngelihat saya memberikan kajian, kemudian berkhutbah. Ketika saya datang, dia datang menyambut. Nah, disitulah dia kenal. Ketika dia datang, dia salamin saya, kemudian dia ruku, seakan-akan dia mencium tangan. Saya katakan, kamu nggak boleh seperti ini. Kenapa Ustaz? Ruku, sujud, inhina, perendahan diri seperti ini, itu hanya boleh diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh diberikan kepada manusia.
Tapi saya diajarkan seperti ini. Nah, tayyib, kau diajarkan seperti itu, sekarang saya ajarkan kau seperti ini. Maka jangan lagi pernah melakukan hal yang demikian. Ya, tidak boleh lagi ada yang melakukan ruku sujud kepada manusia. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, saya diperintahkan untuk menghormati, memuliakan guru. Iya, bagus. Iya, kau atau kita semua diperintahkan untuk menghormati, memuliakan guru kita. Bagaimana caranya? Ya, caranya kau apa yang bisa kau berikan kepadanya, kau bisa melayaninya dengan sebaik-baiknya, itu adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada guru. Adapun dengan ruku dan sujud, maka ini tidak apa? Diperkenankan. Tidak diperkenankan. Bapak Ibu, siapa guru yang paling besar di muka bumi ini? Selain daripada Nabi SAW, adakah? Tidak ada. Sebutkan satu riwayat. Satu riwayat. Sahabat Nabi SAW ruku dan sujud kepada Nabi SAW. Sebutkan satu saja riwayat. Sahabat Nabi SAW ruku dan sujud kepada Nabi SAW. Tidak ada, bahkan Nabi SAW melarang. Melarang. Ketika sahabat pernah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada pastor-pastor, pendeta-pendeta mereka. Mereka ruku. Nabi katakan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, fa inni abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi, janganlah kalian menghormati aku, memuliakan aku seperti orang-orang Nasrani memuliakan, menghormati Isa bin Maryam dengan melakukan ruku dan sujud penyembahan kepadanya. Jangan, kata Nabi, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah, tidak lebih dari itu. Aku bukan Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kalian, yang memberikan rizki kepada kalian, yang mengatur alam semesta ini, bukan. Aku hanya hamba Allah dan Rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan ada lagi yang ruku-ruku dan sujud kepada manusia. Itu cuma hak siapa? Hak Allah Azza wa Jalla. Maka berikan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat memuliakan oleh Allah, lihat ketika seorang ruku dalam salat, apa yang dia baca? Apa yang dibaca ketika ruku, Bapak Ibu? Subhana rabbiyal Subhana rabbiyal azim. Apa artinya? Maha suci Allah. Apa cara ruku? Harus belajar, Bapak Ibu. Nah, salah satu jalan untuk khusyuk di dalam salat, kita tahu makna, arti makna dari zikir-zikir yang kita baca. Saya sudah pernah sampaikan sama Bapak Ibu sekalian, luangkanlah waktu Bapak Ibu. Walaupun cie-cie Bapak Ibu hafalkan artinya, fahami maknanya, yang penting selesai. Contoh, misal saya berikan contoh. Minggu ini misalkan Bapak Ibu hanya membaca terjemahan arti, ya, dan mentadabburinya, merenunginya, ya, mencermatinya, memikirkannya. Misalkan zikir iftitah saja misalkan. Iftitah apa yang Bapak Ibu baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata. Coba seminggu ini itu aja yang Bapak Ibu ulang terjemahnya, sembari memikirkannya, merenungkannya. Seminggu ini selesai. Atau iftitah yang Bapak Ibu baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Seminggu ini itu aja. Enggak usah lewat dari itu, supaya teringat oleh Bapak Ibu sekalian. Seminggu ini. Ini kan kita ngaji nih Bapak Ibu. Ngaji ini saya mau sampaikan. Ngaji ini bukan sekedar duduk dengerin pengajian, habis itu ditutup dengan assalamualaikum, habis itu bubar, lalu tidak ada apa? Dampaknya, bekasnya, kelanjutannya. Lah, Bapak Ibu ngaji buat apa?
Kita ngaji buat meningkatin keimanan kita. Ini diingat ini baik-baik. Ngaji, duduk, belajar ilmu agama untuk meningkatkan keimanan. Kita ngaji, belajar ilmu agama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita ngaji, belajar ilmu agama untuk mengetahui mana halal dan haram. Kita ngaji, belajar, menuntut ilmu agama ini untuk mengetahui apa saja perkara yang dicintai oleh Allah dan perkara yang dibenci oleh Allah. Kita belajar ilmu agama ini, ngaji untuk mengetahui siapa diri kita ini, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Islam, untuk mengenal Rasulullah SAW. Untuk itu kita ngaji, bukan sekedar duduk, ya, bukan sekedar duduk. Sama seperti ini Bapak Ibu sekalian. Orang-orang cari duit buat apa? Saya mau tanya nih, Bapak Ibu cari duit enggak? Nggak cari pitih orang sekolah. Oh, ini yang saya ditanya, cari pitih atau enggak? Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu ketika mencari duit, tahu enggak tujuannya untuk apa? Oh, enggak ada tujuannya dah. Pokok kami mencari saja ustaznya. Apa tujuan Bapak Ibu cari uang? Berarti kalau nak ada guna piti Bapak Ibu itu kumpulan, salah kamu kirim nomor rekening beko ya. Kalau nak ada guna piti itu dia Bapak Ibu nak tahu kamar ke dia pun, beko mau kirim nomor rekening. Kirim ke Pak Didi, beko Pak Didi kirim ke grup. Kita cari uang buat apa? Untuk rumah Ustaz, jelas. Untuk listrik, untuk sekolah anak, untuk makan, untuk minum, untuk sakit berobat, untuk kendaraan, untuk haji, untuk jelas. Nah sama Bapak Ibu nggak belajar ilmu agama untuk apa? Nah dodo Ustaz nggak tahu lo ada aja. Untuk apa sih yang menambah-nambah wawasan? Nambah-nambah wawasan Bapak Ibu sekalian buat apa? Wawasan banyak, tapi kita nggak punya iman, ada nggak gunanya? Wawasan banyak luas, tapi nggak beriman, ada nggak gunanya? Nggak ada gunanya. Wawasan banyak, ilmu banyak, tapi kita tidak mengerjakan amal soleh, nggak ada gunanya. Wawasan banyak, ilmu banyak, tapi kita durhaka sama Allah Azza wa Jalla, nggak ada gunanya itu Bapak Ibu sekalian. Makanya mesti jelas Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, saya ajarin kepada Bapak Ibu ini. Coba bulatkan tekad, saya harus mempelajari tentang bacaan sholat ini, artinya supaya sholat saya ini berbeda kualitasnya. Bukan hanya sekedar baca, kemudian tagak, rukuk, sujud, bangkit, itu saja. Itu kalau mau itu sholatnya Bapak Ibu, itu sama sholat anak TK tuh. Itu sholat anak TK, yuk membaca, rukuk, sujud, tagak, balik, itu sholat anak TK. Dia tidak mengerti arti sholat. Ya. Nah kita seharusnya yang sudah menginjak usia-usia dewasa, usia besar, bahkan usia tua, seharusnya sholat kita sudah memiliki kualitas yang sangat apa? Sangat luar biasa. Mulai dari Allahu Akbar. Dari Allahu Akbar itu sudah hadir apa? Di dalam hati kita kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sudah hadir kebesaran Allah Azza wa Jalla di situ. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi Bapak Ibu, salat adalah ibadah yang agung. Saya katakan lagi, salat ibadah yang azimah, agung, besar. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk mengetahui kadar kemuliaan salat ini. Sehingga kita ketika mengerjakannya, kita mengerjakannya dengan apa? Dengan khusyuk, dengan nikmat, ya, dengan pengagungan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian. Salat bukan hanya sekedar ucapan, gerakan, tidak. Tapi salat betul-betul menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah, menjadi sarana bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab baiknya kita, dilindunginya kita oleh Allah Azza wa Jalla dari al-fahsya wal munkar,
perbuatan keji dan apa? Mungkar. Ya. Dan itu tentunya Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, tidak akan diraih oleh seseorang kecuali dengan mengerjakan salat dengan penuh pengagungan, penuh makna, penuh arti. Dan salat ini, kalau Bapak Ibu ingin tahu besarnya keagungan salat, ya, mulianya kedudukan salat di dalam agama, bahkan seperti yang tadi saya katakan, sebesar-besar ibadah setelah 2 kalimat syahadat adalah apa? Salat. Cukuplah yang menunjukkan keagungan, kemuliaan, kebesaran salat itu Bapak Ibu, Allah ketika mewajibkannya, dia tidak mewajibkannya melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Lihat, Allah ketika mewajibkan salat, dia tidak mewajibkannya melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril kepadanya. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkannya, Allah memperjalankan Nabi SAW dari Makkah ke Palestina, kemudian dari Palestina naik ke mana? Ke langit, ke Sidratul Muntaha. Ya Allah ya Rabbi, Allah angkat Nabi Muhammad untuk langsung menerima syariat salat. Allah langsung yang berbicara kepada Nabi SAW. Nabi langsung menjemputnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan syariat-syariat agama yang lain. Zakat, puasa, haji, wudu, tayammum, dan lain sebagainya, itu disyariatkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui perantara siapa? Jibril. Adapun salat, langsung Nabi menerimanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Ya Allah, tidakkah ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu betapa mulia agungnya ibadah apa? Salat. Aku masih main-main je salat. Nabi kita naiknya ke langit ke-7, bahkan ke Sidratul Muntaha untuk mengambil perintah salat. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, penulis rahimahumullah ta'ala, rahimahullah, sebelum membawakan kepada kita hadis-hadis mengenai keutamaan salat yang 5 waktu sehari semalam, beliau membawakan dalil dari Al-Quranul Karim mengenai keutamaan salat. Ayat yang beliau bawakan adalah surat Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Ankabut ayat berapa? 45. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Masya Allah, hafal Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah dapat hadiah makan nanti setelah kajian. Ya. Innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Artinya apa? Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji seperti apa? Seperti zina, LGBT. Ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, LGBT, cinta sesama jenis, ini juga merebak sekarang ini. Hati-hati, mohon perlindungan kepada Allah. Perhatikan anak kita Bapak Ibu sekalian. Ya, perhatikan anak-anak kita. Ini adalah dosa besar. Ya, lelaki menyukai lelaki, wanita menyukai wanita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, bentengi diri kita dengan ilmu agama. Begitu juga dengan anak-anak kita. Berikan mereka pemahaman agar jangan sampai mereka terkena penyakit yang menjijikkan ini. Ya. Nah ini semua adalah perbuatan apa? Perbuatan keji. Sementara perbuatan mungkar, selain daripada zina, LGBT dan lain sebagainya, perbuatan mungkar banyak.
menggibah, ya, durhaka kepada orang tua, memutus hubungan rahim, berbuat buruk kepada tetangga, khianat, ini mungkar. Selain daripada zina, LGBT dan seterusnya. Nah, ini mungkar. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita. Ini Allah yang mengabarkan, bukan saya yang mengabarkan. Kata Allah kepada kita apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yakin tak dengan apa yang Allah katakan ini? Yakin atau enggak? Mungkin ada yang tidak yakin. Kenapa anda yakin? Karena dia melihat kecil Allah, salat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Ambo lah salat tapi ndak aja tertinggal perbuatan keji dan munkar. Kau ndak batu aku deh. Ya. Tidak ada keyakinan dalam dirinya. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Kita di hadapan Al-Quran, ayat-ayatnya, suratnya, semuanya, kita wajib mengimaninya. Kita wajib membenarkannya. Tidak boleh ada sedikit pun yang kita keragui. Enggak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu adalah wahyu. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimaninya. Ya, kita wajib apa? Mengimaninya. Tidak boleh mengkeraguinya sedikit pun. Itu adalah konsekuensi dari iman kepada kitab-kitab, iman kepada Al-Quranul Karim. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat yang dimaksud oleh Allah adalah salat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, salat yang seperti itulah yang akan mencegah kita, menjaga kita dari perbuatan keji dan apa? Munkar. Bukan berita ini yang tidak benar, tapi yang tidak benar adalah apa? Salat kita yang tidak benar. Salat kita yang tidak benar. Maka kapan salat itu benar-benar akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Betul-betul menjadi benteng buat kita dari segala macam keburukan, kemungkaran. Ketika kita mengerjakan salat secara sempurna, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalaulah kita sudah mengerjakan salat itu secara sempurna, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu berbahagialah Bapak Ibu, salat itu benar-benar akan menjadi apa? Benteng penjaga dari perbuatan keji dan apa? Mungkar. Ya. Bagaimana Ustaz? Ya macam-macam. Ketika terlintas di benak kita ingin melakukan perbuatan keji, ingin melakukan perbuatan mungkar, karena kita telah mengerjakan salat dengan sempurna sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, maka salat tadi akan menjaga kita, betul-betul menjadi penjaga kita. Dia akan palingkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dia akan segera membawa kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Allah Azza wa Jalla menjaga hambanya dari apa? Perbuatan keji dan mungkar. Baru kata lintih, Deinyo adalah orang yang mengerjakan salat dengan baik, langsung ya, salat tadi membentengi dirinya. Diingatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Diingatkan dia untuk segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti itulah Allah Azza wa Jalla menjaga hambanya dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, adalah orang-orang saleh terdahulu. Orang-orang saleh terdahulu, salafun saleh. Mereka pernah mengatakan, man lam tanhahu salatuhu. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Kata orang-orang saleh terdahulu, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Ya. Bahkan salatnya hanya menambahnya
menambah dirinya semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, bahkan salatnya justru menambah dirinya semakin apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, li'annaha laysatis salatal matlubata minna. Ketahuilah itu adalah salat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti salat yang dia kerjakan belum sesuai dengan keinginan siapa? Allah Subhanahu wa taala. As-salatul matlubatu minna an takuna salatun bima'na al-kalimah. Salat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang benar-benar dikerjakan dengan khusyuk, difahami arti dan makna zikir-zikir ayat yang dibaca di dalamnya, sehingga muncul pengagungan, pembesaran, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang salatnya seperti ini, kata salafun salih, kana ba'du salaf, adalah sebahagian orang-orang salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu. Idza dakhala fi salatihi la yuhissu bi syai'. Lihat, saking khusyuknya dia, ketika dia telah masuk ke dalam salatnya, ketika itu dia tidak lagi merasakan sesuatu apapun. Dia tidak lagi merasakan apa? Sesuatu apapun. Wa yaghibu an kulli syai'in illa 'anillahi 'azza wa jalla. Semua selain daripada Allah jauh dari dirinya ketika dia salat. Yang ada di hadapannya, yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaulah dia benar-benar mengerjakan salat dengan khusyuk, maka apapun yang terjadi di sekitarnya tidak lagi apa? Tidak lagi dia ketahui. Yang dia ketahui, dia tengah menghadap siapa? Allah. Dia tengah bermunajat kepada siapa? Allah. Bapak Ibu mau contoh? Contohnya salah seorang tabi'in, ya, salah seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in. Siapa? Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, beliau adalah salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Nah, ketika itu beliau ditimpa apa namanya ini, kakinya ini harus diamputasi. Ya, kakinya ini harus diamputasi. Timpa luka, kemudian dagingnya itu memakan daging yang lain. Daging yang luka itu memakan daging yang lain, sehingga harus dibuang, infeksi. Maka berkumpullah para atibba, para dokter, tabib di masa itu, kemudian mengatakan kepadanya, kalau kau ingin selamat dan agar luka ini tidak memakan tubuhmu yang lain sampai kau mati, maka kami harus memotong apa? Kakimu. Memotong kaki. Pertanyaan saya, di zaman itu tahun 200 Hijriah, 100-an Hijriah ke atas, alah ada obek bius? Kalau kini, oh potong dok, siap, potonglah. Kalau dulu orang di kecian potong, lamu gana orang Bapak Ibu. Kenapa? Bius nak do itu. Samu cuma motong daging orang idui-idui gitu. Subhanallah. Maka karena memang tidak ada bius, peralatannya cuma diambil pisau, memang apa, dipotong seperti kita motong daging kurban. Ya Allah ya Rabbi, tidak bisa kita bayangkan itu Bapak Ibu. Maka apa kata Urwah bin Zubair? Kata Urwah bin Zubair, amhiluni hatta adkhul fi salati. Kata Urwah kepada dokter itu, baik, kalian mau mengamputasi kaki saya, mau memotongnya, baik, silahkan potong ketika aku telah masuk ke dalam salat. Aku akan salat. Kalau aku sudah masuk ke dalam salat, kata dia, artinya aku telah mulai salat, maka ketika itu silahkan kalian apa? Potong kakiku. Ya Allah, lah mulai dan masuk salat kecilnya kan,
mulailah kalian bekerja untuk memotong tuh. Maka dia berwudu, kemudian dia berbaring, kemudian dia sholat. Mulai dia sholat, Allahu Akbar. Dia mulai membaca. Celiaknya dia dokter, Urwah lah mulai sholat. Ketika itu barulah mereka mengerjakan apa? Pemotongan kaki. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sampai pemotongan kaki selesai, barulah setelah itu Urwah salam, dan dia tidak merasakan apapun ketika para dokter apa? Memotong kakinya. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena ketika itu dia telah sibuk dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sudah sibuk dengan Allah, sehingga dia tidak lagi merasakan apa yang ada di sekitarnya. Bahkan kakinya dipotong, dia tidak apa? Merasakannya. Ya Allah ya Rabbi, Allah sampai kira-kira disiko solat kita kira-kira. Kita nyamuk aja malang yang mandang yang bunyi lah. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Ini menunjukkan solat yang kita kerjakan dengan solat yang dikerjakan oleh orang-orang dahulu masih jauh Bapak Ibu. Masih jauh. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini wasiat untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Mulailah kembali mempelajari tentang masalah apa? Salat. Kalau bacaan, gerakan Bapak Ibu hafal kan? Nah kini yang harus Bapak Ibu ketahui, mempelajari tentang makna dari zikir-zikir ayat-ayat yang Bapak Ibu baca di dalam apa? Salat. Nah mungkin pagi kau cukup sampai di situ dulu kajian kita. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat 5 waktu sehari semalam. Taib, barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.